Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 27 Juli 2021, pekan biasa ke-17. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 33 ayat 7 sampai dengan 11 dan dilanjutkan dengan bab 34 ayat 5b sampai dengan 9 dan ayat 28. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jika kita menanam padi di sawah, pastilah akan tumbuh rumput. Namun jika kita menanam rumput, tak pernah akan tumbuh padi. Pernyataan ini dapat membantu kita untuk memahami penjelasan Yesus terhadap perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kejahatan selalu mengintip di saat kita berusaha untuk membangun kebenaran dan kebaikan. Sebenar dan sebaik apapun kita, selalu saja akan diperhadapkan pada upaya-upaya yang menyulitkan dan menjatuhkan. Setan tidak pernah tidur untuk mengintai demi melemahkan upaya membangun kerajaan Allah. Setan tidak pernah berhenti untuk menghancurkan bangunan kebenaran yang coba kita dirikan. Itulah sebab Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengartikan perumpamaan lalang di antara gandum. Realita dunia pertanian tersebut digunakan Yesus untuk menggambarkan bahwa di dalam kehidupan ini kebaikan dan kejahatan selalu ada. Orang baik dan orang jahat hidup bersama-sama di dunia ini. Meski demikian, Tuhan pencipta semesta tetap memberikan toleransi kepadanya. Terkadang, pastilah terbersit dalam pikiran kita bahwa jika Tuhan hanya menaburkan benih kebaikan, mengapa ada kejahatan di dunia? Mengapa Tuhan membiarkan orang yang baik dan yang jahat hidup bersamaan? Mengapa Tuhan tidak membersihkan dunia ini dari keberadaan orang-orang jahat? Saudara-saudari terkasih, jawabannya sederhana saja. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bukan sekedar pengasih, tetapi Maha Pengasih. Karenanya pemazmur menyebut Allah sebagai Maha Rahim dan menggambarkan Allah sebagai seorang bapa yang penuh kasih terhadap anak-anaknya. Kasihnya yang begitu besar membuat ia tidak segera memusnahkan orang-orang yang jahat dan sesat dari muka bumi ini. Ia membiarkan keduanya tumbuh bersama hingga waktu penghakiman. Meskipun awalnya yang Allah sebarkan adalah benih gandum atau kebaikan, dalam proses pertumbuhan gandum itu, iblis juga menaburkan benih lalang atau kejahatan ke dalam ladang dunia ini. Akibatnya, ketika keduanya tumbuh, sulit untuk membedakan keduanya. Sebab itu, kita harus berusaha agar bertumbuh dengan baik, sehingga ketika tiba waktu penghakiman, kita dapat dikenali sebagai gandum dan bukan lalang yang akan dimusnahkan. Bagaimana caranya agar kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik sehingga dikenali sebagai gandum? Saudara-saudari terkasih, warta itu memberikan pesan berarti bagi perjuangan kita sebagai orang beriman. Kita tidak boleh mudah menghakimi dan mengadili. Kita mengharuskan diri untuk mengembangkan mutu kehidupan.
Kita sebagai murid-murid Yesus di zaman yang penuh kejahatan ini juga diajak bersikap bijak. Keteguhan hati, ketangguhan sikap, terutama kegigihan dan kesabaran perlu dikembangkan dalam diri kita. Buah-buah kehidupan kitalah yang akan menjadi tanda bukti pada akhir panen. Untuk dikenali sebagai gandum atau lalang, tergantung pilihan kita masing-masing. Mau hidup seturut perintah dan sabda Allah atau tidak. Maka, marilah kita murid-murid Kristus zaman ini, setia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.